Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah di keluarga masing-masing melalui siaran YouTube GPIB Sejahtera. Pemberitaan firman pada ibadah Minggu Paskah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin Lauhena Pesi. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saudaraku, mari hening dan rendahkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah persekutuan keluarga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan kemenangan iman kita. Nas pembimbing kita dalam ibadah Paskah terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 54b sampai dengan 57 yang demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, kita masuk doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih, memandang pada yang tersalib, anak-Mu Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari kalayak. Tiada teman dan handai tolan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di pagi ini kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghidup damai di taman yang sunyi. Menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian yang tak berperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, dan kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi, Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya, Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkan asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah
nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri Pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan Alkitab kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami semua orang percaya menaikkan syukur dan pujian, merayakan kemenangan iman percaya kami. Yesus yang telah mati, kini kami merayakan kemenangannya atas kuasa maut. Saatnya kami akan kembali mendengar berita Paskah, berita kebangkitan Yesus Kristus, yang akan kami baca di dalam Alkitab kami yang berintikan firman Allah. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Allah, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti, bahkan kami menerimanya dengan sukacita di tengah keluarga kami. Dan kami pun boleh mengucap syukur atas kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Dan kami pun bawa firman Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan kami tetap dalam kondisi seperti ini, kami tetap yakin percaya bahwa Yesus yang bangkit dan telah menang atas kuasa maut, yang akan mengantar kami juga dalam suasana seperti ini untuk memasuki dan mengantar kami di hari-hari yang penuh dengan sukacita di masa yang akan datang. Karena itu kami mau serahkan keberadaan kami untuk kembali mendengar berita kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus.
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini semua orang percaya merayakan kemenangan iman. Yesus bangkit dari antara orang mati. Mari kita coba untuk melihat suasana kebangkitan Yesus itu dalam ranah pikiran manusia kesehariannya. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah ketika seseorang sedang dalam suasana duka cita yang mendalam, lalu tiba-tiba mendengar bahwa orang yang mati itu kemudian dalam waktu yang singkat, pada hari yang ketiga ia bangkit. Secara logika manusia tentu hal itu tidak dapat diterima. Itu yang pertama. Reaksi yang berikutnya, saudara-saudara, orang yang sedang dalam suasana duka cita yang mendalam tentunya tidak serta-merta untuk kemudian percaya bahwa ada berita suasana sukacita. Tentu orang yang sedang berduka dia hanya terdiam dan belum bisa untuk keluar dari suasana duka cita itu. Mengapa? Karena ia berada dalam titik yang paling terendah. Ia merasa ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat, oleh orang yang sangat dicintai. Sehingga ketika mendengar berita tentang ada orang yang bangkit dari antara orang mati, tentulah suasana itu tidak mengantar dia untuk kemudian dia percaya, lalu kemudian dia bergembira dan seterusnya. Orang itu tetap masih dalam suasana kesedihan yang mendalam. Saudara-saudara, dia bisa keluar dari situasi itu prosesnya panjang.
Tidak bisa dihitung dengan hari, bahkan bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Bahwa orang yang sedang berduka cita terlebih lagi ditinggalkan oleh orang yang terdekat, yang dikasihi, belum tentu dia bisa keluar dari suasana kesedihan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali melihat dalam suasana sukacita tentang berita Paskah. Terlebih lagi di dalam suasana yang saat ini kita mau katakan, kita mau merayakan kemenangan iman, sementara ada dalam suasana yang harus kita lewati. Social distancing, stay at home, PSBB, dan sebagainya. Arahan pemerintah, arahan pimpinan gereja kita untuk tetap menjaga kondisi kesehatan kita. Pertanyaan sederhana adalah, apakah bisa menerima berita Paskah ini sebagai satu kekuatan bagi kita untuk yakin dan percaya bahwa kita bisa lewati badai ini? Mari kita telusuri pelan-pelan tentang cerita Paskah pada peristiwa pertama kali. Injil Markus adalah seorang penulis, kalau mau dikatakan dalam tatanan Alkitab kita, kitab Injil dari keempat itu Markuslah yang paling tua. Dalam catatan Markus kita baca pada hari ini ada beberapa hal yang kita akan lihat dalam sebuah peristiwa besar. Yaitu yang pertama adalah mengenai keterangan waktu. Setelah hari Sabat, katanya begitu. Lalu ayat 2 mengatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Keterangan waktu menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam sebuah peristiwa tentu harus ada keterangan waktu. Kapan kejadian itu, jam berapa peristiwanya, dan sebagainya. Karena ini menjadi sebuah bukti bahwa itu benar-benar terjadi. Jadi sebuah kejadian ada waktu, jam berapa, tempatnya di mana, dan seterusnya. Keterangan-keterangan ini semakin mendukung akan sebuah berita atau sebuah peristiwa sehingga dapat diterima oleh banyak orang. Nah, saudara, Markus mencatat itu. Markus mencatat setelah hari Sabat. Yang kedua, pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Dalam keterangan bahasa aslinya dikatakan, ada beberapa catatan atau keterangan tafsiran lain mengatakan antara sekitar jam 3 pagi sampai jam 6. Kalau sudah jam 6, okelah, matahari sudah terbit. Tapi jam 3 pagi antara seperti itu sampai jam 6 pagi. Nah, saudara-saudara, mari kita bayangkan bahwa suasana malam itu atau subuh atau fajar sebelum matahari terbit, 3 perempuan datang berjalan menuju kubur Yesus untuk membasuh atau memberi semacam rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Dan rempah-rempah itu adalah wangi-wangian yang sangat, aromanya sangat wangi sekali. Dan mereka sudah siapkan itu ketika mereka berjalan di kubur Yesus. Ini yang menarik dalam cerita Paskah. Mari kita perhatikan. Ada percakapan di antara perempuan-perempuan itu. Yang pertama, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur, katanya. Jadi suasananya kita bisa lihat ada keraguan-raguan. Bagaimana mau masuk? Siapa yang menggulingkan batu besar sebagai pintu kubur itu? Nah, ini dia. Saudara-saudara, catatan berikutnya. Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Berarti masalah pertama selesai. Keraguan-raguan mulai hilang sedikit. Kenapa? Karena batu itu sebagai penghalang tadinya sudah mereka lewati.
Apakah selesai perkara itu? Belum. Lanjut mereka mengatakan di Markus mengatakan begini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Mari kita perhatikan kata sangat terkejut. Sudah keraguan-raguan mulai hilang sedikit. Timbul sebuah pertanyaan. Ini ada seorang pemuda sedang duduk pakaian putih. Saudara, mari kita coba membayangkan suatu situasi di kuburan, lalu berjalan, kita sedang berjalan di kubur, ada seorang yang berjubah putih berdiri di depan kita atau sedang duduk pas di depan kita. Apa reaksi kita? Yang pertama jelas kita takut. Yang kedua, reaksi berikutnya kita berteriak. Reaksi yang ketiga, kita lari 1000 langkah meninggalkan kubur itu. Nah saudara-saudara, kata terkejut ini yang membuat suasana berita Paskah ini apakah dengan sukacita disambut oleh ketiga perempuan tadi? Mari kita lihat seterusnya. Tetapi orang muda itu berkata, jangan takut. Kata terkejut disambung dengan kalimat jangan takut. Berarti mereka sedang dalam suasana yang belum siap untuk menerima berita Paskah. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Keterangan berikutnya adalah kubur itu sudah kosong. Bukti kedua. Yang pertama keterangan waktu. Bukti yang kedua, kuburnya sekarang sudah kosong. Yang tinggal cuma kain waktu dia dibalut. Nah saudara-saudara, dua bukti ini sudah kuat. Tempat peristiwa, waktu. Ditambah dengan saksi mata, yaitu perempuan-perempuan yang datang. Walaupun dengan rasa takut, terkejut bisa kemungkinan dia kaget, bisa. Tapi kaget di dalam arti juga dia takut karena ini ada orang muncul tiba-tiba dari mana tidak tahu, bagaimana dia bisa menggulingkan tidak tahu, tetapi dikatakan Yesus bangkit. Kita lihat reaksi perempuan-perempuan tadi. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Gentar dan dahsyat. Mari kita coba lihat suasana hati mereka. Antara percaya dan tidak. Tapi ada berita yang mengatakan begitu. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Lalu mereka lihat sendiri kuburnya kosong. Mau percaya, tapi kenyataan sudah terjadi. Mendengar berita langsung dari pihak yang melakukannya, yaitu dari malaikat Allah. Tapi mereka masih tidak percaya. Karena itu suasana dijelaskan oleh Markus, gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mengatakan apa-apa. Nah saudara, ini dia berita Paskah yang pertama. Yang didengar oleh saksi pertama. Mereka takut mengatakan kepada orang lain. Apa suasananya? Mengapa mereka takut? Kita tahu saat itu masih di bawah pemerintahan orang Yahudi, di bawah kekuasaan penjajahan Romawi waktu itu, yang memang sedang mencari siapa saja pengikut Yesus. Sehingga berita tentang Yesus sudah bangkit ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, bukan sesuatu yang membawa mereka sukacita. Sehingga ya kita bisa lihat ada kegentaran hati, kedahsyatan, keterkejutan, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Keterangan tambahan berikutnya di dalam Injil Markus tadi, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Ini menarik saudara-saudara. Yesus atau Markus lebih menekankan kata Petrus. Apa yang terjadi di sini? Petrus salah satu murid yang memang kalau kita lihat ambisius, iya. Dia sangat spontan, iya. Tapi di satu sisi dia lemah.
Dan karena itu dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Karena itu Yesus mengajak memperlihatkan kuasa kebangkitan, langsung tolong sampaikan kepada Petrus, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam sejarah gereja, ternyata kemudian Petrus yang lebih banyak bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Nah, inilah sebuah kenyataan. Saudara, mari kita coba lihat berita pertama Paskah. Sekarang kita ada dalam kondisi suasana yang seperti ini. Memang tidak sama dengan suasana hati perempuan pada waktu melihat dan mendengar peristiwa kebangkitan Yesus pertama kali. Tapi kita diajak untuk melihat dalam suasana kita di rumah kita masing-masing. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita mengikuti semua arahan pimpinan gereja kita yang mengatakan mari kita beribadah di rumah. Apakah Paskah tidak membawa sukacita buat saudara dan saya? Di tengah-tengah kita masih berada dalam ketakutan karena virus corona ini. Kita diajak untuk menghayati persekutuan keluarga kembali. Supaya di tengah keluarga kita dikuatkan bahwa iman percaya kita tidak sia-sia. Memang semua orang harus mawas diri, harus waspada, jaga kesehatan. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan iman. Bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dalam suasana ini kita diajak untuk terus memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kepada keluarga kita. Kepada semua orang yang kita jumpai. Apakah itu melalui via telepon dan sebagainya. Apakah melalui via WhatsApp yang kita miliki dengan alat-alat canggih. Mari kita sampaikan kabar-kabar sukacita. Supaya orang semua punya semangat, bahwa punya harapan. Di balik peristiwa demi peristiwa yang menakutkan ini, ada harapan kita bisa menang atas kuasa yang sangat membuat kita ketakutan. Dan kita akan bisa terbebas dari langkah kita ke depan. Badai ini pasti bisa berlalu. Karena itu berita Paskah hari ini mari membawa saudara dan saya sukacita. Mari kita hilangkan rasa takut kita. Mari kita hilangkan rasa kekhawatiran kita. Tetaplah kita jaga diri, tetaplah kita ikuti anjuran pemerintah. Tetaplah kita terus juga berdoa di rumah. Di rumah tangga kita masing-masing. Dalam persekutuan kecil kita berdoa. Bagi pemerintah, bagi gereja Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang berduka. Supaya dengan berita kebangkitan Yesus, kematian mereka ternyata tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Berarti hidup manusia bukan pada kematian jalan akhirnya. Tapi kehidupan yang kekal. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan buat kita semua. Tema besarnya, Yesus bangkit dan memberi hidup buat kita semua. Percayalah, kebangkitan Yesus akan mengantar kita semua pada suasana sukacita. Sekalipun kita harus dalam suasana keluarga demi keluarga. Tapi kita percaya kita bisa lewati masa ini. Dan pemerintah kita akan tetap didukung dalam doa saudara dan saya. Doa di setiap keluarga, doa di setiap jemaat GPIB. Dimanapun orang percaya menyerahkan perkara ini dalam bimbingan Tuhan. Mari kita terus percaya dan yakin ia tidak ada lagi di sini. Sebab ia sudah bangkit seperti firman Tuhan yang pernah ia beritakan kepada kita. Saudara, selamat Paskah. Jangan iman kita kendor. Kita di rumah, kita berdoa, kita tetap beraktivitas di rumah, tapi iman kita juga mengatakan, Yesus sudah menang. Yesus bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, pikiran, dengan mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur. Bukan hal yang mudah untuk menyatakan kemenangan iman kami ketika suasana yang tetap masih menghantui dan membuat kami tidak dapat keluar dari suasana itu. Kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi, suasana ketakutan oleh karena berbagai macam informasi, berbagai macam berita dan seterusnya. Itulah yang membuat kami menjadi ragu-ragu dan takut. Ya Tuhan, peristiwa Paskah pertama telah mengajarkan kami, karena ketakutanlah maka para perempuan tidak mampu bercerita tentang cerita Paskah. Mereka tidak berada dalam suasana sukacita ketika dikatakan Yesus sudah bangkit. Hal yang seperti ini juga kami diajar untuk kami bisa melepaskan rasa takut kami, supaya kami tetap menikmati suasana kebangkitan Yesus di tengah-tengah kondisi dan keadaan kami. Kami beribadah dalam keluarga-keluarga kami, tapi iman kemenangan kami tetap kami nyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, dan maut telah dikalahkan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mau menyerahkan situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah pusat kami yang berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi pemerintah kami, baik pusat maupun daerah. Tuhan selalu menopang kami sebagai warga negara. Kami pun taat pada aturan dan juga taat pada arahan dari para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga kami tetap mengikuti, apakah itu dengan cara social distancing, apakah dengan cara stay at home. Kami berdiam diri di rumah, kami beribadah di rumah, kami beribadah di keluarga. Kami tetap mengikuti semua itu Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama pemerintah untuk menanggulangi dan membatasi penyebaran virus ini, supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama kami melewati suasana ini ya Tuhan. Ketaatan kami sebagai warga negara sangat dituntut dari setiap pribadi, sehingga kami pun dapat mengatasi virus ini. Pada hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Kami mau berdoa untuk majelis sinode, kami berdoa untuk upaya dalam juga ikut ambil bagian membantu pemerintah dalam suasana seperti ini. Pembatasan sosial berskala besar akan dimulai dan sudah dimulai pada tanggal 10 kemarin. Tuhan memberkati supaya kami semua gerejamu dapat saling menopang, saling membantu saudara-saudara kami di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah dengan cara gerejamu memberikan bakti sosial kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan di tengah-tengah situasi perekonomian sekarang ini ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga secara khusus untuk jemaat GPIB Sejahtera di tempat ini.
Tuhan berkati ibadah kami di keluarga, sehingga suasana Paskah ini senantiasa dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami ke depan, sehingga tidak ada lagi rasa takut bagi kami. Kami tetap percaya bahwa badai ini pasti berlalu dan tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menganjurkan kami untuk bersukacita, karena itulah obat bagi tubuh kami dikala menghadapi suasana seperti ini ya Tuhan. Sambil mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang sedang dalam suasana duka cita. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Pikau Lima Patola. Tuhan telah panggil suami terkasih, anak terkasih dari keluarga Pikau Lima, dari suami dari Ibu Ika. Tuhan, kami mau serahkan duka cita yang mendalam ini. Hiburkanlah keluarga ini ya Bapa dengan penghiburan-Mu yang sejati dalam suasana seperti ini. Mereka tidak mampu atau mereka tidak bisa memberikan penghormatan yang lebih, karena memang anjuran pemerintah, suasana yang harus dihadapi seperti ini ya Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkanlah mereka untuk menghadapi peristiwa ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Diberkatilah mereka semua. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pekan ke depan merayakan ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh kegiatan aktivitas ibadah kami di keluarga-keluarga sampai kami bisa melewati hari-hari yang kami lewati ini Tuhan. Dan Tuhan kembali kumpulkan kami di gedung gereja untuk kami kembali bersekutu seperti biasa. Karena itulah kerinduan kami tetap menguatkan keluarga kami. Tuhan memberi kami waktu untuk tetap memperhatikan keluarga, untuk kembali kepada dasar daripada persekutuan kami, yaitu di keluarga. Kami saling menguatkan, karena inilah paling terdepan. Karena keluarga-keluarga merupakan cikal bakal datangnya hadirnya sebuah gereja, dari yang terkecil sampai dalam persekutuan yang besar. Karena itu Tuhan berkati kami semua dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kami para presbiter. Kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Kami menyerahkan juga koster dan juga keamanan. Kami menyerahkan kegiatan gereja kami Tuhan GPIB Sejahtera DKI Jakarta ini. Kami berdoa untuk kami yang bertugas pada hari Minggu ini ya Tuhan. Para presbiter. Kami berdoa untuk pianis, kami berdoa untuk multimedia. Tuhan berkati semua yang bertanggung jawab sehingga siaran ini boleh sampai di tengah-tengah jemaat Tuhan. Diberkatilah dengan karya mereka dan kehidupan mereka. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami sehingga siaran-siaran langsung selama kami beribadah di keluarga akan terus berjalan. Kami sebagai tim baik dari multimedia, Inforkom, Teologia, kami mampu untuk mempersiapkan ibadah-ibadah kami dalam tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga untuk tim medis, para dokter, suster, mantri semua yang sebagai garda terdepan untuk menghadapi virus ini, yang harus melayani orang-orang yang terkena serangan virus ini. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan karya-karya pelayanan mereka yang dengan penuh sukarela mereka selalu memberi waktu dan diri mereka untuk melayani saudara-saudara kami yang terkena virus. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang masih dalam pembaringan isolasi. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan, sehingga yakin percaya kebangkitan Yesus telah membuktikan bahwa ada harapan, ada mujizat yang di dalamnya Tuhan pasti hadirkan bagi semua kami yang percaya kepadamu Tuhan. Seluruh manusia baik di negara kami maupun di seluruh dunia yang sekarang berhadapan dengan virus corona, kami menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan serta menyerahkannya kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan keluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat 12 April 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta agar tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan tetap mengikuti arahan pemerintah dan pesan Majelis Sinode GPIB. Demikian Warta Jemaat, selamat Paskah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat GBIB Sejahtera DKI Jakarta, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.